Alur cerita film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Kisah yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang mengalaminya, karena meninggalkan bekas trauma yang tak mungkin terlupakan. Simak terus alur cerita film ini sampai habis, agar kalian bisa ambil banyak pelajaran dari film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Inilah dia alur cerita film The Girl Who Escaped. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Seorang gadis bernama Keira saat itu sedang menginap di rumah temannya yang bernama Jess. You up? What time is it? Tak mau kebahagiaan masa muda ini berakhir dengan cara menginap, mereka pun berencana untuk pergi ke sebuah villa yang ada di pinggir danau. Keira pun menelpon ibunya untuk meminta izin terlebih dahulu, dan sang ibu yang mengerti indahnya masa muda pun mengizinkannya. Oh right, of course. You have a good time today. Sounds good. I love you. Bye, Mama. Begitu juga dengan Jess yang sudah mendapat izin dari ibunya. Tapi sebelum pergi, sang ibu meminta Jess untuk menyiram tanaman terlebih dahulu. My mom did say we have to water the plants. Namun karena Jess mau mandi dulu, akhirnya Keira dengan inisiatif menggantikan tugas menyiram tanaman itu, supaya mereka bisa segera pergi ke rumah danau. You want me to water the plants? Okay, I'll do it. Di saat sedang asik menyiram tanaman, tiba-tiba muncullah seorang pria bergaya rapi. Dia mendatangi Keira sambil memberikan buku. Namun ketika sudah dekat, pria ini pun langsung menodongkan bedil kepada Keira. Hi there. Are your parents home? Actually, this isn't my house. Hold on to these for me. Oh yeah, sure. Great. Pria ini pun menyuruh Keira untuk mengikutinya. Karena jika menolak atau berteriak, pria ini mengancam akan menghabisi Keira. If you scream, I'm gonna shoot you. Keira digiring ke dalam sebuah mobil, dan dia langsung dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Get in the container. Now. Don't you say a word. Dari dalam kotak, Keira melihat pria itu mengendarai mobil dengan buru-buru, dan Keira mencoba mencari sesuatu yang bisa membantunya. Namun di sini dia cuma membaca nomor seri di label kotak. Hingga sampailah mereka di suatu tempat, dan di sini pria ini menyuruh Keira agar tidak bersuara karena dia bisa menghabisi Keira saat itu juga. I will always have this gun on me. I'm gonna gag you. Do not make me use it. Ketika pria itu pergi, sebenarnya Keira berkesempatan untuk melarikan diri. Namun di sini Keira takut dan membayangkan jika dia kabur dan ketahuan, maka pria itu akan membedil Keira dan Keira akan koit di tempat ini tanpa ada satu orang pun yang tahu. Tak lama kemudian pria itu pun datang. Kali ini dia membawa beberapa alat yang digunakan untuk mengikat kaki, tangan, dan juga mulut Keira. Open your mouth. Pria itu pun kembali mengemudikan mobilnya dan meninggalkan tempat ini. Hingga sampailah dia berhenti di suatu tempat dan kembali mengingatkan Keira agar jangan bersuara. If you promise not to scream, yell, or be loud. Dan ternyata kini mereka sudah sampai di rumah pria tersebut. Come with me. Sementara itu di tempat lain terlihat Jess yang mencari Keira. Namun tentu saja Jess tidak bisa menemukannya. Those plants are getting a better shower than me. Kara! Kara! Jess yang khawatir pun mencoba menghubungi ibunya Keira untuk menanyakan apakah Keira sedang bersama sang ibu. Did you come to pick up Kara? What are you talking about? I just spoke to her. Kara's not here. Mengetahui putrinya tidak bersama sahabatnya, ibu Keira yang bernama Debra pun mencoba menghubungi kakak si Kara yang bernama Ryan untuk menanyakan keberadaan Kara. Hello? Ryan, is Kara with you? Ryan pun mengatakan bahwa Keira tidak ada bersamanya, karena yang dia tahu saat ini Keira sedang berada di rumah sahabatnya, yaitu Jess. The Jesses. They might have already left the lake. I'm on my way over there now. Missing? Kara is gone missing from Jess's. Miss Johnson. Miss Johnson. Mendengar itu, Debra pun jadi semakin cemas. Dia menelpon mantan suaminya yaitu Ron dan memberitahu bahwa putri mereka telah hilang ketika sedang bermain di depan rumah temannya. Kara's gone missing. What do you mean? She disappeared from Jess's yard. Somebody must have taken her.
I'm coming back right away. I'll come right there. Tak mau buang waktu, Debra pun mengajak Jess untuk melaporkan hal ini pada seorang polisi yang sedang berpatroli. Namun sang polisi terlihat begitu menyepelekan karena Keira baru hilang sekitar 2 jam saja. And about how long did you say she's been gone? 2 hours now. Says Ari, your girls are runaway. We'll see if the neighbors have anything to say. Polisi pun meminta Debra untuk menunggu sampai 1 kali 24 jam karena terkadang anak-anak memang suka melakukan hal konyol seperti ini. Kids do dumb things, ma'am. Debra pun mencoba meyakinkan si polisi bahwa anaknya bukanlah orang seperti itu. Anaknya adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak mungkin melakukan hal-hal konyol seperti itu. Is the most responsible. Ma'am. Even if she did run away without a thing, she is 15. Meskipun sudah diberi penjelasan, si polisi tetap meminta Debra dan Jess untuk menunggu karena pihak kepolisian akan membuat administrasi laporan terlebih dahulu. You should go home. Wait and see if she calls. I'm sorry. I will file this report. Sementara itu di tempat lain, Keira pun dibawa ke sebuah kamar. Stand by the bed, face me. Si penculik pun mulai menanyakan soal latar belakang Keira, seperti siapa nama ibunya, ayahnya, sahabatnya, serta pacarnya. What's your name? Keira. She's my mom. What's her name? My mom's name's Deborah. Do you have a boyfriend? And what's his name? Ryan. Dan bukan hanya itu, bahkan si pria ini juga bertanya apakah Keira pernah bersilaturahmi haram dengan pacarnya. Have you had sex with Ryan? No. Mengetahui Keira yang belum pernah melakukan silaturahmi haram, si penculik pun jadi langsung bersemangat dan menyuruh Keira untuk berbaring. Dia mengingatkan Keira agar tetap menurut karena si penculik selalu membawa bedil di dekatnya. Well, listen to everything I say. I will always have this gun. You will always call me daddy. Lay down on the bed. Be quiet. Dan akhirnya disinilah kali pertamanya Keira melakukan silaturahmi haram. Get in. Gather information. Survive. Setelah selesai mandi, Keira pun disuruh memakai baju milik si penculik. Dan si penculik tiba-tiba saja bertanya di mana Keira bersekolah. So where do you go to school? Ken's and I. Tak mau tinggal diam, Keira mengambil kesempatan ini untuk mencari informasi tentang si penculik, terutama tentang latar belakangnya. Gather information. Do anything after, like, did you go to college or anything? Si penculik yang merasa Keira masih polos, akhirnya tanpa rasa curiga dia memberitahu bahwa dulu dia pernah bergabung dengan angkatan dan menerima banyak medali lalu memilih untuk berhenti. Actually, I joined the Navy. Oh, the Navy. They did give me a bunch of medals and an honorable discharge. Merasa obrolannya enak, si penculik pun mengambil sigaret begu lalu menyuruh Keira menghisapnya dan karena Keira takut, akhirnya Come on. tak mau buang waktu. Keira pun masih terus berusaha mengorek informasi tentang si penculik. Ketika melihat banyak hewan peliharaan si penculik, Keira pun bertanya, apakah si penculik bekerja di dunia perhewanan? Work in the Navy anymore? Do you work with animals? No, they don't. Dan di sini, pria ini pun menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak berhubungan dengan hewan, melainkan dia melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan kompresor udara. I have a boring job. I work with air compressors. Melihat Keira yang begitu penurut dan tidak melakukan pemberontakan, pria ini pun mengajak Keira nonton bareng. Dan ternyata film yang disetel adalah kisah legendaris kakek Sugiono. We are going to watch this together. Wait. Sementara itu di tempat lain, ibunya Keira masih terus berusaha mencari keberadaan Keira dan menelepon semua orang yang mengenal Keira. Hi, Gretchen. It's Deborah. Oh, you've heard. Thank you, Gretchen. Bye. Di malam harinya, Keira pun disuruh makan oleh si penculik. Tapi Keira tidak mau dan mengatakan bahwa dia lebih memilih tidur saja. Namun si penculik mengingatkan Keira agar tetap patuh, karena jika tidak nurut maka akan ada konsekuensinya. You'll have to eat while you're here. Remember, there are consequences if you don't do what I tell you to. Mendengar itu Keira pun jadi takut dan dia memutuskan untuk membantu si penculik membersihkan rumah saja. Yeah, you can sweep the floor. Just the kitchen. Room's right there. Ketika sedang menyapu, Keira mulai melihat semua yang ada di rumah ini dan mencoba untuk menghafal segala sesuatu yang ada di rumah ini, mulai dari nomor telepon dokter sampai sebuah kertas yang bertuliskan Disney World Resort. Dr. Reeds, 803-555-6714. Namun di tengah usahanya menghafal,
Tiba-tiba pria itu datang dan menyuruhnya untuk melepaskan baju. Stop. Take that off. Di sini Kara pun berusaha bertahan dan menuruti perintahnya agar Kara bisa selamat dari kegilaan ini. Follow the rules. Setelah puas, pria ini pun mengajak Kara untuk menonton berita dan mencari tahu apakah ada berita kehilangan Kara malam ini. Let's see if anyone misses you. One that may turn deadly as one victim remains. Namun sayangnya berita pengumuman hilangnya Kara sama sekali tidak ada di TV. Lantas si penculik pun memanfaatkan hal ini untuk meyakinkan Kara bahwa keluarganya tidak peduli sama sekali dengan Kara. And not a one of them cares. You love them so much. Really, so sad. Kemudian si penculik pun kembali membawa Kara ke kamarnya. Lalu lagi-lagi di sini Kara diikat dan dimasukkan ke dalam kotak. Open your mouth. Escape. Survive. Kara berusaha bertahan dengan kondisi ini. Namun karena rasa takutnya benar-benar memuncak, akhirnya Kara pun berusaha memberontak dan tidak bisa mengendalikan diri. I can't breathe. I can't breathe. Breathe. Keributan itu pun membuat pria ini kembali dan marah pada Kara. Why are you making noise? Answer me. Si penculik pun lalu melepaskan ikatan Kara dan meminta Kara agar jangan ribut lagi. Karena jika Kara tidak menurut, maka Kara harus siap dengan konsekuensi yang nyata. You have to be quiet. Be real. Consequences. Setelah selesai menelpon, pria itu pun kembali dengan membawakan minum untuk Kara. This helps me. Si pria juga berkata bahwa dia bisa mengerti kondisi Kara yang panik dadakan. Karena dulu dia juga pernah mengalami hal yang serupa, yaitu panik dadakan. Anxiety can be really tough. I've had it before. Kara pun berusaha terlihat polos dan terus memperhatikan gerak-gerik si penculik yang menyembunyikan sesuatu di sebuah kotak di bawah kandang. Good night. Singkatnya waktu tidur pun tiba. Pria ini membawa Kara ke kamar mandi agar Kara segera bersih-bersih. Ketika sedang sendiri, Kara berniat untuk kabur. Namun setelah difikirkan lagi, Kara pun memprediksikan bahwa usahanya akan sia-sia. Wait. Akhirnya Kara pun kembali harus mengikuti semua perintah pria ini. Bahkan ketika hendak tidur, Kara sama sekali tidak melawan saat kaki dan tangannya diikat. Sementara itu di tempat lain, ibu Kara masih terus berusaha dan mendatangi kantor polisi. Namun pihak kepolisian masih terlihat begitu santai dan menyarankan agar sang ibu pulang sambil menunggu telepon. But the best thing you can do, well, go home and wait for a call. Keesokan harinya, ternyata Kara bangun lebih cepat dibanding si penculik. Dan di sini Kara memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari ikatannya. Escape. Setelah berhasil melepaskan ikatan, perlahan Kara pun berjalan menuju pintu utama yang penuh dengan kunci. Dan setelah berhasil membuka pintu itu, Kara pun berlari sekuat tenaga. Escape. Dia meminta bantuan pada mobil yang lewat, lalu memohon agar dibawa ke kantor polisi dan tak lupa Kara menunjukkan apartemen si penculik itu pada mereka. It was that apartment. Could you take me to the police station, please? I got kidnapped. Get it. Thanks. It was that apartment. I need you to remember that. Singkatnya Kara pun sampai di kantor polisi dan dia menceritakan bahwa dia telah diculik serta memberitahu semua yang dialami pada polisi. I was kidnapped yesterday by a man, medium build, brown hair. He raped me multiple times. Handcuffs and this. And then I escaped this morning while he was asleep. Mengetahui itu, polisi pun bergerak cepat untuk mengecek laporan kehilangan anak atas nama Kara. Made a missing persons report for Kara Robinson. Bukan hanya itu, polisi wanita ini pun dengan cepat meminta keterangan dari orang-orang yang membawa Kara. We just need to know where exactly did you pick her up from? Yeah. Is she okay? Commons Apartments right off the 2026 exchange. Sementara itu setelah dicek, ternyata benar ada laporan anak hilang bernama Kara selama 18 jam. Dan tanpa pikir panjang, polisi pun langsung menelpon Debra, ibunya Kara. Hello. Miss Johnson. Is it Kara?
Yes, ma'am, we have your daughter here. Mama, can you come pick me up? I'm coming right now. Setelahnya pihak kepolisian pun meminta Kara untuk mengantarkan mereka ke tempat dia disekap. Dan karena merasa aman, akhirnya Kara pun mau melakukannya. Would you be up to coming back with us to give it a try anyway? Get him. Yeah. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pria dan mencoba menanyakan tentang seorang pria. Excuse me, sir. We're looking for the apartment of a man here. Sorry, it's a big complex. Kara pun keluar dari mobil dan mulai memberikan deskripsi tentang pria yang sedang mereka cari. Yang mana pria itu memiliki banyak hewan peliharaan dan menggunakan tirai di jendela kamarnya. Birds, rats, hermit crabs, guinea pigs. He's got like a wolf curtain kind of over his bed. Setelah mendengar itu, akhirnya pria ini pun tahu yang dimaksud oleh Kara dan menunjukkan bahwa pria yang mereka cari tinggal di apartemen nomor 301. Oh yeah, that's apartment 301. Yeah, 301. Informasi Kara benar-benar sangat membantu dan akhirnya Kara pun dibawa kembali ke kantor polisi untuk diberi perlindungan. It's great work. Sementara itu ternyata ibunya Kara sudah sampai di kantor polisi. Dan disinilah akhirnya mereka bisa berjumpa lagi. Di sisi lain, terlihat pihak kepolisian yang sudah melakukan penyergapan. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Clear. All clear. This is the right spot. Get the technicians here. You'll have those additional search warrants ASAP. Beberapa waktu kemudian, saat itu polisi kembali menghampiri Kara dan memberikan berkas orang-orang bermasalah dan juga buronan. I'm Sergeant Jennings. Kidnappers in them, if you're up for it. Yeah. Dan setelah mengeceknya, ternyata pria itu ada di daftar ini. Dan dia bernama Richard Mark Evans. Number 4. You're sure? Number 4. His name is Richard Mark Evans. That's the man that is leasing the apartment. Mereka pun mengatakan bahwa mereka belum berhasil menangkap Richard karena Richard tidak ada di rumahnya. Unfortunately, he was gone by the time we got there. Everyone out there looking for him. Polisi pun meminta Kara untuk menceritakan lagi semua tentang Richard yang Kara tahu. Karena sekecil apapun informasi dari Kara itu akan sangat membantu. Anything that you think you might know, you're out where Evans is going. Kara pun lantas menceritakan bahwa pria itu pernah dipecat dari angkatan. Pria itu memiliki hewan peliharaan dan sepertinya pria itu juga memiliki seorang wanita yang kini tinggal di Disney World Resort. Yeah, he was honorably discharged from the Navy. At least the woman that he lives with is probably in Disney World right now. He's had it longer than any of his other pets. Tak lupa Kara juga mengatakan bahwa pria itu memiliki sebuah kotak rahasia yang disimpan di bawah kandang hewan dan pihak kepolisian disarankan untuk mengecek isi kotak itu. There's a box, a big box too, underneath all of his animal cage. Probably find whatever that is. You should find that. Polisi pun benar-benar salut dengan daya ingat Kara. Dan selanjutnya, Kara pun disuruh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna dijadikan barang bukti yang kuat. 2 specially trained nurses are going to come in. Do is we have to ask you some more detailed questions about what happened. Kara pun setuju dengan hal itu, asalkan ibunya mau menunggu di luar. Karena Kara tidak ingin hati sang ibu menjadi sedih ketika tahu hal yang mengerikan sudah menimpa putrinya. Mom, could you go outside? Of course, baby. Sementara itu, polisi yang melakukan investigasi akhirnya berhasil menemukan kotak rahasia itu. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah catatan-catatan yang menyimpang, serta beberapa pakaian dan juga artikel-artikel tentang anak hilang. Menyadari itu, polisi pun akhirnya berspekulasi bahwa Richard pasti terlibat dalam beberapa kasus anak hilang yang ada di artikel-artikel ini. Those notes decipherable? Some. These, Find this son of a bitch. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pihak kepolisian berhasil menghubungi wanita pirang yang kerja di Disney World Resort, yang mana wanita ini adalah Ashley, istri dari Richard, dan rencananya Ashley akan datang esok bersama kakaknya Richard. And if we can't track him down, he might do something else. So, he hasn't tried to call you or contact you at all? No. Selama pencarian Richard, polisi akan selalu berada di rumah Kara demi memberikan perlindungan yang maksimal kepada Kara. Namun Kara yang berada di rumah melulu akhirnya merasa bosan dan berkata pada ibunya bahwa dia hendak pergi menonton pertandingan Ryan. I think I'm gonna go over to Ryan's after breakfast. We're not done discussing this. You are not leaving this house. Sementara itu di tempat lain, pihak kepolisian mulai menginterogasi keluarga Richard, yang mana istri Richard tidak percaya Richard melakukan semua ini, sementara saudaranya Richard mengatakan bahwa ini bukan kali pertama Richard berkaitan dengan gadis-gadis muda. I have a feeling that this is not the first time. This was a young girl.
Dan akhirnya saudara Richard pun mengatakan bahwa sejujurnya Richard telah menelponnya kemarin sore. Dan saat ini Richard telah menyewa sebuah motel dengan mengatasnamakan saudaranya, yaitu Stephanie. Mark contacted me yesterday afternoon. Ivanitz is at this motel outside of Orange. He should still be there. The room is under his sister's name, Stephanie Newell. She hasn't talked to him. Setelah mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian pun langsung menjalankan aksinya dengan mengintai lokasi motel tempat Richard menginap. Dan benar saja, beberapa waktu kemudian Richard pun muncul. Dan tanpa pikir panjang, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran. Suspect is running northbound on 16. Akhirnya Richard pun tidak bisa kabur lagi. Namun karena Richard tidak mau membusuk di penjara, akhirnya dia pun nekat menghabisi dirinya sendiri. Hari pun berganti. Pagi itu Kara yang baru bangun tidur mendapat informasi dari ibunya bahwa Richard telah bundir. Dan hal itu benar-benar membuat Kara kecewa. Last night, that man killed himself. You're safe. Ketika sedang kecewa, tiba-tiba saja polisi James datang menghampiri Kara dan meminta maaf karena tidak menjadikan Kara orang yang pertama kali mendapatkan informasi bundirnya si Richard. You're absolutely right to be mad. I'm sorry. I broke that trust. Should have told you right away. Di sini Kara pun menceritakan bahwa dia kecewa karena Richard modar dengan begitu mudah. Padahal yang Kara inginkan agar si Richard ditangkap lalu mengakui dosa-dosanya di pengadilan dan berakhir dengan membusuk di penjara. And I wanted him to go to jail for 100 years and I wanted him to rot. All I wanted was just to get justice. Mendengar itu, polisi James pun mengatakan bahwa sesungguhnya Kara adalah pahlawan. Karena berkat keberanian Kara, mereka berhasil menghentikan kejahatan pria itu. Dan polisi James juga berkata bahwa dia sudah tidak sabar ingin merekrut Kara jika sudah dewasa nanti. The way you, even now, are taking care of the people you love, you're a hero, Kara. I'd hire you for the force in a heartbeat. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan yang paling penting sudah nyapa-nyapa gua di kolom komen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. And then seperti biasa masih bersama gua Ren. Ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.